bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Wilayah Xuan Timur adalah sebuah benua yang berisi legenda yang tak ada habisnya. Sejak dari zaman kuno, banyak ahli lahir di negeri ini. Kekuatan yang mereka miliki mengguncang para pendahulu mereka dan menerangi jalan bagi generasi praktisi baru. Kekuatan dan martabat mereka yang besar masih mengejutkan dan membuat orang terpesona di seluruh dunia, bahkan setelah ratusan atau ribuan tahun. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan banyak orang merasakan rasa hormat terhadap tempat ini. Kekaisaran di wilayah Xuan Timur, sama banyaknya dengan bintang-bintang di langit, banyak kerajaan bangkit dan jatuh setiap hari, dan kompetisi tanpa akhir menyelimuti seluruh benua. Penguasa sejati negeri ini, yang menjulang di atas kekaisaran yang tak terhitung itu, adalah makhluk superior yang dikenal sebagai Sekte Super. Mereka duduk di atas semua kerajaan, dan memiliki warisan dari zaman kuno. Di antara sekte super ini, ada 8 sekte super besar berdiri di puncak. Gerbang Yuan, 9 surga tertinggi istana kemurnian, sekte Dao, sekte Wayang Seribu, sekte Simbol Vali, sekte Pedang, sekte Great Desolate Palace, dan sekte Ilahi. 8 sekte super besar ini, adalah tuan sejati dari negeri ini. Kekuatan yang dimiliki masing-masing dari mereka, dapat secara instan menghancurkan kerajaan apapun. Tentu saja, di benua yang penuh dengan perkelahian ini, bahkan sekelas sekte super saja tidak dapat sepenuhnya menahan diri. Tidak hanya 8 sekte super besar yang memiliki banyak konflik di antara mereka sendiri, ada juga cukup banyak sekte super lainnya yang mengamati posisi mereka. Setelah semua yang terjadi, meskipun 8 sekte super besar mungkin yang terkuat di wilayah Xuan Timur, dan masih ada lebih banyak lagi sekte super selain 8 sekte super ini. Kekuatan beberapa sekte super yang tersisa, kekuatannya mungkin agak kurang, jika dibandingkan dengan 8 sekte super, tetapi, mereka juga bukan penurut. Lagi pula, semua orang ingin mendaki ke atas di dunia ini. Namun, secara keseluruhan, struktur wilayah Xuan Timur saat ini, masih dikendalikan oleh 8 sekte super besar. Namun, masih ada jumlah arus bawah yang tak berujung, hadir di bawah permukaan yang tampaknya tenang ini. 8 sekte besar berdiri di 8 arah yang berbeda dari wilayah Xuan Timur, sekte-sekte tersebut seperti makhluk ilahi yang besar. Mereka seperti penjaga bumi. Ada pegunungan yang luas, puluhan ribu kilometer lebarnya di wilayah barat daya wilayah Xuan Timur. Pegunungan ini ditutupi oleh awan dan kabut sepanjang tahun, pemandangan yang sangat misterius. Pegunungan yang sangat besar ini disebut wilayah Dao. Terletak di wilayah Dao adalah salah satu dari 8 sekte super besar wilayah Xuan Timur, sekte Dao. Ratusan dan ribuan kerajaan menghiasi daerah di sekitar wilayah Dao ini. Kerajaan-kerajaan ini memandang sekte Dao sebagai pemimpin mereka, dan memperlakukan sekte Dao sebagai tanah suci. Mereka juga mengandalkan Dao sekte untuk bertahan hidup. Jauh di dalam pegunungan Dao yang luas, yang seolah-olah tak berujung ini, ada daerah tertutup kabut yang jelas terpisah dari tempat lain. Tak terhitung berapa gunung yang sangat tinggi dan besar, yang berkumpul bersama-sama di sini. Samar-samar, orang bisa melihat sejumlah besar bangunan megah di puncak gunung-gunung besar ini. Banyak kota-kota yang muncul di bawah kabut, di bawah gugusan pegunungan raksasa ini. Itu nampak sangat hidup di sana. Dari jarak yang sangat jauh, tampak seperti sebuah negara. Di bagian terdalam dari barisan gunung, tirai cahaya besar yang membentang beberapa puluh ribu kaki, mengalir turun dari langit seperti kubah. Ukurannya sangat luar biasa, sehingga tampak seolah-olah siang dan malam berada di bawahnya. Orang bisa melihat banyak aula besar di dalam tirai cahaya itu, yang memancarkan aura kuno dari lingkungan itu. Suara angin bergema tanpa henti di langit di dalam kubah ini, dan jika seseorang yang berada di atas lalu melihat ke bawah, kemungkinan dapat melihat banyak sosok semut yang mengisi melalui awan, dengan perasaan yang agung serta kuno yang tak terlukiskan. Berdengung.
Pada saat ini, tirai cahaya di langit yang jauh tiba-tiba berubah. Setelah itu, sejumlah besar cahaya berkumpul, sebelum akhirnya berubah menjadi formasi yang sangat besar. Ratusan tokoh muncul dalam formasi dalam sekejap cahaya, dan langsung tercengang ketika mata mereka digeser ke bawah. Mendesis. Di depan kerumunan, wajah Lindong dipenuhi dengan ekspresi syok karena adegan di bawah ini. Segera setelah itu, dia menghirup udara dingin yang dalam, sebelum sekali lagi menatap tirai tipis di depannya, yang tampaknya menutupi langit. Setelah itu, ia berbelok ke arah gunung besar, dan aura kuno yang terkandung di dalamnya. Rasa-rasanya, dia seperti melakukan perjalanan waktu kembali ke zaman kuno. Meskipun harta karun kuno cukup besar, itu semua hanya beberapa reruntuhan kecil, sementara tempat yang saat ini muncul di depan mata Lindong, adalah sekte super asli. Makhluk paling luar biasa yang ada di dunia ini. Selamat datang di sekte Dao, ucap Wu Dao. Wu Dao tersenyum melihat sekelompok orang yang tampaknya terkejut sampai ke batasnya. Ada beberapa kebanggaan di wajahnya saat dia berkata, "Ini adalah Dao sekte ya, Guma, Lindong." Lindong tanpa sadar menjilat bibirnya. Dia pernah iri kepada para murid sekte kuno, ketika Linding memasuki sekte kuno. Dia tidak pernah membayangkan, bahwa sekarang akan dapat menikmati hak istimewa yang sama, pikir Lindong. Ayo pergi, ikuti aku ke Dao Sek. Kalian semua masih belum dianggap sebagai murid Dao sekte sejati. Jangan pernah berkeliaran secara sembarangan, ucap Wu Dao. Wu Dao melambaikan lengan bajunya, ketika cahaya emas bergegas keluar, sebelum memasuki tirai cahaya. Bas-bas. Penghalang cahaya berdesir sedikit, dan sedikit undulasi agak samar, yang menyebabkan kulit kepala Lindong terasa mati rasa. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan, siapa yang telah membangun pertahanan yang menakutkan ini. Ada formasi yang tersembunyi di dalam tirai cahaya, dan kemungkinan ini adalah formasi sekte kuno yang hebat dari sekte Dao. Jika diaktifkan, bahkan seorang ahli di Mysterious Life Stage akan segera dihancurkan sampai tidak ada yang tersisa. Bahkan Life Key yang terkuat pun tidak akan bisa menyelamatkannya, ucap Marten kecil. Ekspresi Marten kecil juga agak suram, ketika dia mengamati tirai cahaya di depannya. Bahkan, dia sedikit merasakan bahaya yang sangat besar dari tirai tipis ini. Lindong mengangguk, dia tidak merasa terkejut sama sekali, justru akan terasa aneh, jika sesuatu yang digunakan oleh sekte Dao, sebagai sekte besar mereka yang melindungi formasi, malah tidak memiliki kekuatan seperti itu. Penghalang cahaya berdesir, saat jalur perlahan-lahan terbuka. Wu Dao melambaikan tangannya, dan arai cahaya yang mengikuti kelompok Lindong memasuki bagian dalam sekte Dao bersamanya, saat dia bergegas melewati pintu cahaya. Bang! Saat mereka memasuki pintu cahaya, kelompok Lindong merasakan yuan power alami, yang kaya dan hampir kental meresap ke tubuh mereka. Tubuh mereka segera terguncang oleh perubahan yang tiba-tiba, dan beberapa dari mereka dibalik oleh badai yuan power ini. Kekuatan yuan alami yang kaya, ucap batin Lindong. Saat Lindong merasakan kekuatan yuan yang menembus tanah ini, ekspresi wajahnya segera berubah sedikit. Kekuatan yuan alami dunia dalam tirai cahaya ini, kemungkinan lebih dari selusin kali lebih kaya daripada dunia luar. Jelas, ini adalah taktik kuat yang digunakan Dao Sekte. Ini dengan paksa dan terus-menerus menyerap kekuatan yuan alami, dari ratusan ribu kilometer di sekitar ke Sekte Dao untuk digunakan para muridnya. Langkah ini benar-benar sedikit menakutkan, ucap batin Lindong. Swosh swosh. Di saat kelompok Lindong terkaget-kaget karena yuan power yang menakutkan, selusin pelangi bergegas melintasi langit. Akhirnya, mereka berubah menjadi selusin sosok manusia mengenakan jubah merah gelap. Orang-orang ini bergegas untuk melihat, karena kedatangan murid baru dari kelompok Lindong. Wajah mereka sangat santai, ketika mereka melihat Wu Dao. Wakil kepala ruang, ucapan salam Wu Dao, ucap selusin tokoh. Selusin tokoh hormat menangkupkan tangan mereka bersama dan membungkuk. Ini adalah para murid yang dipilih dari Perang 100 Kekaisaran, ucap Wu Dao. Wu Dao dengan lembut berkata, saat dia menjelaskan dengan santai. Selusin tokoh hanya sampai pada pemahaman yang tiba-tiba pada saat ini. Mata mereka langsung menyapu kelompok besar Lindong. Ada sedikit kekakuan di mata mereka, dan cukup banyak kelompok Lindong menghindari pandangan mereka. Jelas, karena murid baru merasa ditekan oleh aura dari tubuh mereka.
Seperti yang diharapkan dari Sekte Dao. Hanya murid penjaga saja sudah begitu kuat. Ucap batin Lindong. Hati Lindong sedikit terguncang karena aura kuat mereka. Dari apa yang dia tahu, kekuatan kelompok ini semua, sepertinya berada di atas panggung 5 Yuan Nirvana. Selain itu, kekuatan bertarung mereka jelas jauh lebih besar dari ahli tahap 5 Yuan Nirvana biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki sikap seperti itu. Meskipun aura mereka kuat, mereka tidak menyebabkan tekanan pada Lindong. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melawan 6 ahli panggung Nirvana Yuan. Selain itu, dalam hal taktik, dia tidak benar-benar takut kepada murid-murid ini. Setelah mata para murid Dao Sekte yang berpatroli menyapu kelompok murid baru, mereka berhenti sedikit lebih lama pada kelompok Lindong. Jelas, orang-orang ini juga merasa mereka agak luar biasa. Mereka segera mengangguk pelan. Sepertinya, perang 100 kerajaan telah menghasilkan cukup banyak murid yang layak. Wakil Kepala Aula Wu Dao, tolong pimpin para murid ini, dan menuju ke tahap pemilihan aula. 3 wakil kepala aula besar lainnya sudah menunggu, ucap seorang murid Sekte Dao. Seorang murid berpatroli berbicara dengan hormat kepada Wu Dao. Wu Dao mengernyit sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Dia kemudian mendengus. Orang-orang ini sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan dengan cemas ingin merekrut beberapa anggota baru ya. Ucap Wu Dao. Murid-murid yang berpatroli agak malu, ketika mereka mendengar ini, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun sebagai tanggapan. Pergi, aku tahu apa yang harus dilakukan. Ucap Wu Dao. Wu Dao melambaikan tangannya dengan jengkel dan mengusir murid-murid yang berpatroli. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan wajah yang agak suram, dan memimpin semua orang menuju gunung besar di kejauhan, yang tertutupi oleh awan. Lindong memandang Wu Dao, yang memiliki ekspresi agak jelek. Dia tidak mengerti, mengapa yang terakhir tiba-tiba menjadi tidak senang. Ada 4 aula besar di mana Sekte Dao mempersiapkan murid-muridnya. Mereka diberi nama Sky, Earth, Float, dan Desolate. Berdasarkan apa yang aku tahu, Sky Hall saat ini harus menjadi yang terkuat, Earth Hall adalah yang kedua, sedangkan Desolate Hall yang terakhir. Wu Dao adalah wakil ketua Aula Desolate. Para murid yang memasuki Dao Sekte ini, akan memilih satu dari 4 aula. Namun, karena Desolate Hall berada di peringkat terakhir, mereka yang sangat berbakat biasanya akan diburu oleh Sky Hall dan Earth Hall. Ucap Marten kecil. Suara Little Marten terdengar di samping telinga Lindong, dan menyelesaikan keraguan dalam hati yang terakhir. Aula mana yang harus aku pilih? Tanya Lindong. Lindong segera mengerti, dan bertanya dengan lembut. Marten kecil merenung sejenak, sebelum perlahan mengucapkan 2 kata. Desolate Hall. Jawab Marten kecil. Aula yang sunyi. Ucap Lindong. Setelah mendengarkan nama yang keluar dari mulut Little Marten, Lindong melongo dan berkata dengan sedikit keraguan, bukankah kamu tadi mengatakan, bahwa Aula Desolate adalah yang paling lemah? Mengapa aku harus memilih yang terlemah? Pada awalnya, tidak ada perbedaan antara 4 ruang di Dao Sekte ini, dan hanya selama periode kemudian, apakah ada sedikit perbedaan yang muncul? Selama waktu itu, yang terkuat bukanlah Aula Langit, tapi Aula yang sepi, jawab Marten kecil dengan santai. Oh begitu, ucap Lindong. Lindong agak heran, karena dia tidak pernah membayangkan, bahwa Desolate Hall yang peringkat bawah, saat ini benar-benar memiliki masa kejayaan. Jadi mengapa mereka peringkat terakhir sekarang? Tanya Lindong lagi. Dalam 4 aula besar Sekte Dao, ada 4 tulisan suci besar yang misterius. Skyly King's Scripture, Sky Hall. Earth King's Scripture, di Aula Bumi. Flood Scripture, di Balai Bumi, dan yang terakhir, The Great Desolation Scripture, yaitu di Desolate Hall. 4 tulisan suci agung yang misterius ini, adalah seni bela diri teratas dari Sekte Dao, dan pencipta mereka adalah eksistensi yang sangat menakutkan, bahkan selama masa kuno. Tulisan suci yang paling tidak jelas adalah, Great Desolation Scripture, jawab Marten kecil. Little Marten berkata ketika ekspresinya perlahan berubah serius. Perubahan ekspresi ini dan ekspresi seriusnya yang jarang terlihat, memungkinkan Lindong untuk memahami kekuatan dari Great Desolation Scripture, pikir Lindong. Meskipun Great Desolation Scripture sangat kuat, ia juga memiliki kelemahan. Artinya, sangat-sangat menuntut individu yang mencoba memahaminya. Oleh karena itu, hingga zaman ini,
Meskipun banyak talenta telah direkrut ke aula ini, jumlah orang yang berhasil memahami kitab suci penghancuran besar, dapat dihitung dengan menggunakan satu tangan. Karena tidak ada orang yang bisa memahami Great Desolation Scripture, wajar jika para murid elit dari Aula Desolate tidak dapat bersaing dengan rekan-rekan mereka dari 3 aula lain, yang mampu memahami 3 tulisan suci misterius lainnya. Karena itu, tahun demi tahun berlalu dengan mereka yang tersisa di bawah, ucap Marten kecil menjelaskan. Lindong berpikir bahwa ini sangat jelas, karena 4 tulisan suci besar yang misterius adalah kartu truf dari 4 aula besar. Namun, sepertinya Desolate Hall sangat tidak beruntung untuk memiliki Great Desolation Scripture, yang tampaknya tak tertandingi, tetapi sangat tidak jelas. Untuk tingkat tertentu, tidak peduli seberapa kuat itu, jika seseorang tidak dapat memahaminya, itu masih sia-sia. Tentu saja, Desolate Hall sebenarnya sedang menunggu waktu yang pas bagi mereka, karena mereka hanya membutuhkan satu murid yang mampu memahami Great Desolation Scripture dengan satu takdir. Dengan itu, mereka akan dapat membalikkan situasi sepenuhnya. Pada saat itu, memenangkan kembali gelar Hall nomor 1 dalam satu pukulan, tidak akan menjadi prestasi yang mengejutkan. Marten kecil berkata sambil tersenyum. Apakah itu tangguh? Tanya Lindong, sambil memukul bibirnya dan berpikir. Kitab suci kesunyian besar ini begitu menakutkan. Tidak ada banyak yang bisa dihasilkan jika tidak ada yang bisa memahaminya, namun, begitu ada orang yang bisa melakukannya, dia akan segera mengejutkan dunia. Ini bukan hanya rumor semata, karena setiap murid Desolate Hall yang berhasil memahami Great Desolation Scripture, akhirnya akan menjadi sangat kuat. Jangan bicara tentang masa lalu yang jauh, tahukah kamu siapa yang paling baru memahami kitab suci kesunyian besar? Tanya Marten kecil menyeringai. Siapa itu? Lindong menjawab dengan refleks sebelum menggigil, sementara wajahnya menunjukkan ekspresi penasaran. Mungkinkah senior yang kejam itu, yang masuk ke gerbang Yuan dan membantai 3 tetua mereka? Ucap Lindong. Nah, itu orangnya. Sekarang, tahukah kamu alasan mengapa Wu Dao tidak bertemu langsung dengan Liu Tong? Aula Desolate akhirnya berhasil membangkitkan keajaiban, yang dapat memahami kitab suci kesunyian besar, namun pada akhirnya, dia dibunuh oleh gerbang Yuan. Dendam ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diselesaikan dengan kata-kata saja. Marten kecil berkata sambil menganggukkan kepalanya. Tidak heran, kata Lindong dengan serius, sambil menganggukkan kepalanya, dan di dalam hatinya, sebuah suara penghargaan muncul ketika dia berpikir, dari kelihatannya, kitab suci kesunyian besar benar-benar adalah yang paling misterius, di antara 4 tulisan suci besar yang misterius. Dibandingkan dengan seni transformasi Azure Naga yang diberikan oleh King Zi, mana yang lebih kuat? Tanya Marten kecil, apakah kamu ingin aku bergabung dengan Desolate Hall, karena kamu ingin aku belajar karena Great Desolation Scripture? Ucap Lindong, ketika akhirnya dia mengerti apa yang dimaksud Little Marten. Betul sekali, karena kita telah bergabung dengan Dao Sekte, kamu pasti harus mendapatkan item itu. Ucap Marten kecil. Little Marten menganggukkan kepalanya dan berkata, lebih jauh lagi, di 3 aula besar lainnya, ada banyak keajaiban dan kejeniusan, yang akan membuat kamu sulit untuk menonjol jika kamu bergabung dengan mereka. Terlebih lagi, kakek tua Wu Dao telah menaruh minat pada kamu, lebih baik menjadi kepala anjing, daripada menjadi ekor burung phoenix. Tunggu saja sampai kamu berhasil mempelajari Great Desolation Scripture, pasti akan ada tempat bagi kamu dalam generasi murid elit dalam Dao Sek ini. Ini adalah satu-satunya cara kamu dapat mengejar Ling Qingzu, ucap Marten kecil. Lindong memutar matanya, namun dia tidak berusaha menyangkal hal itu. Meskipun ia adalah pemenang dari Perang 100 Kerajaan, tempat ini tidak berada dalam kekaisaran, itu sebaliknya, ini adalah salah satu sekte super terbesar di wilayah Suan Timur. Setiap murid di sini dipilih dengan cermat. Selanjutnya, Perang 100 Kekaisaran bukan satu-satunya saluran di mana sekte super ini merekrut murid-murid mereka. Oleh karena itu, menjadi juara dalam Perang 100 Kerajaan, tidak akan memberinya keunggulan dalam sekte Dao, pikir Lindong. Baiklah, mari kita bergabung dengan Aula Desolate. Ucap Lindong saat dia melihat bayangan Wu Dao di depannya. Dia sudah memutuskan. Selanjutnya, kata-kata Little Marten telah berhasil menarik minatnya terhadap Great Desolation Scripture. Di saat Lindong sedang berbicara dengan Little Marten,
formasi cahaya yang membawa mereka perlahan turun di atas bukit raksasa. Di puncak bukit berdiri banyak aula besar, dan di puncak yang tertutup awan, muncul anjungan hijau yang luas. Di atas platform, ada kolom-kolom raksasa yang menciptakan suasana megah, dan kelompok Lindong perlahan-lahan turun di bawah bantuan formasi cahaya. Haha, Wu Dao, kamu akhirnya kembali, ucap salah satu tetua. Sama seperti Lindong dan yang lainnya beranjak turun, suara yang dipenuhi dengan tawa terdengar dari depan. Lindong mengangkat pandangannya, sampai dia melihat lebih dari 10 bayangan berdiri di atas platform. Di depan, berdiri 3 pria parubaya, dengan tangan bersilang di belakang punggung mereka, dan mengeluarkan aura yang mengesankan. Lindong bisa merasakan fluktuasi yang sangat tak terbatas datang dari mereka, dan jika tebakannya benar, mereka bertiga harus menjadi wakil kepala dari 3 aula besar lainnya. Tatapan Lindong menyapu melewati mereka bertiga, dan melihat ke belakang mereka, di mana ada 3 murid, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka bertiga memiliki aura kuat yang berasal dari mereka, aura itu melebihi yang dipancarkan dari para murid berpatroli yang sebelumnya mereka lihat. Di antara mereka bertiga, orang yang menarik perhatian Lindong adalah wanita muda itu. Dia tampak sangat muda, dan tampak mirip dengan Surou, meskipun dia menampilkan perawakan yang jauh lebih mulia. Mengenakan rok merah, dia memiliki sosok yang ramping dan anggun. Wanita muda itu memiliki penampilan yang sangat cantik. Namun, bukan itu sebabnya Lindong memberikan perhatian khusus padanya. Sebaliknya, itu karena fluktuasi misterius yang agak samar, yang berasal dari dalam tubuhnya. Selain itu, selain dari fluktuasi itu, dia samar-samar mendengar suara lembut dan jelas dari alat musik. Ini adalah pertama kalinya Lindong pernah mengalami skenario seperti itu, yang segera menggelitik minatnya. Apakah kalian yang tidak sabar? Tanya Wu Dao. Wu Dao dengan santai berkata, ketika dia mendarat di peron dan melanjutkan untuk melihat ketiga pria yang berdiri di depannya. Hahaha, berita tentang Perang 100 Kekaisaran sudah ditransmisikan ke sekte. Siapa yang mengira bahwa pemenang babak ini tidak benar-benar tersangkut oleh gerbang Yuan, dan malah memilih untuk memasuki sekte Dao kami? Ini benar-benar menyegarkan, kata pria parubaya, yang berdiri di depan wanita muda berbaju merah. Dia melanjutkan untuk tertawa keras, dengan tawa memberikan perasaan yang mirip dengan gemuruh guntur, mengguncang dan mendengung di udara sekitarnya. Dia adalah wakil kepala Sky Hall, Wei Sheng. Siapa juara dari Perang 100 Kekaisaran putaran ini? Ucap dari wakil kepala balai bumi dengan senyum lebar di wajahnya, saat tatapannya terus-menerus menyapu Lindong dan yang lainnya, dengan matanya menunjukkan sedikit tanda keseriusan. Wu Dao mendengus ringan, dan mengangkat dagunya ke arah Lindong, yang akhirnya melanjutkan untuk mengambil langkah maju, dan dengan hormat memberi hormat kepada ketiga orang itu sebelum dia berkata. Murid Lindong menyapa 3 wakil kepala, ucap Lindong. Instan, Lindong melangkah maju, tatapan dari 3 wakil kepala dan wanita muda berpakaian merah langsung fokus pada tubuhnya, karena mereka semua tertarik pada murid ini, yang berhasil mengangkat beberapa kepala dalam sekte sebelum memasukinya. Dengan kekuatan panggung Nirvana Yuan keempat, dia benar-benar berhasil menjadi juara Perang Kekaisaran 100, ini benar-benar mengejutkan, ucap wakil kepala Balai Langit, Wei Sheng, saat dia menatap Lindong dengan matanya berbinar-binar, meletakkan tingkat budidaya daya Yuan Lindong dalam satu tatapan. For Yuan Nirvana Stage, ucap seseorang. Setelah mendengar kalimat ini, wanita muda yang berdiri di dekatnya melongo. Kekuatan ini tidak dianggap luar biasa. Bagaimana dia benar-benar berhasil menjadi juara dalam Perang 100 Kerajaan? Pikirnya, itu tidak benar, ada juga energi mental. Anak nakal yang baik, dia benar-benar berhasil mengolah energi mentalnya menjadi Force Heavenly Symbol Master, tidak heran. Ucap Wei Sheng. Perasaan Wei Sheng cukup tajam, dan setelah survei terperinci, dia bahkan berhasil mengungkap tingkat budidaya energi mental Lindong. Ini menyebabkan Lindong cukup terkejut, karena dia selalu menyimpan energi mentalnya secara tersembunyi, dan tidak pernah melepaskannya keluar. Oleh karena itu, dia tidak pernah menyangka akan terbuka kedoknya. Ini menunjukkan bahwa, bukan karena kebetulan Wei Sheng bisa menjadi wakil kepala Balai Langit. For Sale Heavenly Symbol Master, ucap wanita tersebut. Ketika pernyataan ini masuk ke telinga mereka, wajah-wajah dari wanita muda berpakaian merah,
dan dua laki-laki yang mengeluarkan aura yang mengesankan, menunjukkan ekspresi terkejut, karena mereka tidak pernah berpikir, bahwa Lindong benar-benar dapat mengolah Yuan Power dan mentalnya ke tingkat seperti itu. Panggung 4 Yuan Nirvana, bersama dengan menjadi master simbol surgawi segel 4, ini pasti dapat dibandingkan dengan ahli panggung 5 Yuan Nirvana. Namun berdasarkan apa yang aku tahu, Qin Tian dari Tian Yuan Empire berada di 6 Yuan Nirvana Stage. Karena kamu bisa melampaui dia, kamu harus memiliki beberapa trik tersembunyi di lengan baju kamu. Hahaha, hanya dengan mengandalkan pengasuhanmu dari kekaisaran tingkat rendah untuk mencapai tahap ini, tentu tidak sederhana, ucap Wei Sheng sambil terus mengklik lidahnya. Dari kelihatannya, dia sudah tahu sedikit tentang Lindong. Setelah melihat ekspresi yang diberikan Wei Sheng saat dia menatap Lindong, ekspresi Wu Dao berubah menjadi salah satu orang yang tidak puas. Namun dia tidak punya pilihan, karena Sky Hall saat ini adalah aula terkuat, dan memiliki paling banyak murid. Jika Lindong setuju untuk bergabung dengan mereka, tidak ada yang bisa membatalkan keputusan ini. Saat ia menyesali kenyataannya, bahwa bibit yang bagus sekali lagi akan jatuh ke tangan Balai Langit, Wu Dao merasakan perasaan jengkel. Hahaha, Lindong, tidak buruk, bergabunglah dengan Sky Hall aku. Kata Wei Sheng, seperti yang diharapkan oleh Wu Dao, setelah menatap Lindong sebentar, dan merentangkan tangannya sebelum tersenyum. Wakil Kepala Balai Bumi dan Balai Banjir di dekatnya memberikan embusan marah, karena mereka juga merasa menyesal, bahwa bibit ini akan sekali lagi jatuh ke tangan Balai Langit. Wajah Wu Dao berubah jelek. Namun ia hanya bisa melambaikan lengan bajunya dalam ketidakpuasannya, sebelum Wu Dao berkata dengan tak berdaya kepada Lindong, Balai Langit saat ini adalah yang terkuat dari 4 ruang besar, jika kamu mau, kamu bisa pergi dan bergabung dengan Balai Langit. Ucap Wu Dao. Setelah mendengar itu, Lindong menatap Wei Sheng yang menunjukkan wajah berseri-seri, sebelum melihat wajah Wu Dao yang tertekan. Memberikan desahan keputusasaan, dia memberi hormat kepada yang pertama. Aku merasa terhormat oleh wakil kepala yang telah ditunjukkan. Namun, aku ingin bergabung dengan Aula Desolate, ucap Lindong. Suara minta maaf seorang pemuda terdengar di seluruh platform. Namun itu membuat semua orang yang hadir melongo, lalu, bersambung, sekian dan terima kasih banyak.